Halo semuanya, saya Syafira Juliana Putri dari kelas 10A akan menjelaskan bab 3 yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum itu, tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, menjelaskan cara mengatasi masalah ekonomi mikro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Ada 3 prioritas, yaitu prioritas pertama, kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Dan prioritas ketiga yaitu kebutuhan tersier. Yang kedua ada pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala dan membiasakan diri untuk menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, ada menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, ada bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antar Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, ada membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, ada menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan yang terakhir, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan moneter, kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Yang kedua, kebijakan fiskal, kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah. Dan yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional yaitu teknik produksi mempelajari secara turun-temurun. 2. Modalnya sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. Dan 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya seperti 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kedua, rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Dan ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang kelima, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang keenam, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Atau yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.